Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Kalau ibu bilang bagaimana kabarnya, kalian menjawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ibu ulangi lagi ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah pada pertemuan kita pada pagi hari ini kita dapat bertemu lagi pada pelajaran Akidah Akhlak kelas 11 semester 1. Nah, sebelum pembelajaran kita dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan barokah. Mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, semoga dengan pembacaan doa tadi kita dapat diberi kemudahan dalam belajar dan semoga ilmunya bermanfaat. Baik, untuk mengecek kehadiran kalian, Ibu absen dulu ya. Ya, siapa yang gak hadir hari ini? Hadir semua ya hari ini. Alhamdulillah semua hadir semua pada pelajaran Akidah Akhlak hari ini. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, coba cek baju kalian dulu. Ada yang belum rapi belum? Kalau misalkan belum rapi, silakan dirapikan dulu. Dasinya juga dirapikan, bajunya, lalu tali sepatunya. Sudah rapi? Sudah. Coba tengok kanan kiri kalian, bawah kalian, depan kalian, ada sampah enggak? Kalau misalkan ada sampah, tolong dibuang ke tempat sampah, karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Sudah bersih semua? Sudah? Alhamdulillah sudah kalau gitu. Baik, untuk meningkatkan, untuk membangkitkan semangat belajar kalian, mari kita menyanyikan lagu sorak-sorak bergembira. Karena untuk mengenang pahlawan-pahlawan yang telah gugur mendahului kita nyanyikan dulu sorak-sorak bergembira. Ayo silakan berdiri. Satu, dua, tiga. Sambil tepuk tangan ya. Ibu ulangi lagi. 1, 2, 3. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia, itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia, itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Silakan duduk kembali. Oke.
Baik, Ibu akan sedikit memberikan ice breaking, yaitu tepuk, yes, keren. Nah, Ibu contohkan dulu ya. Kalau misalkan Ibu tepuk 1, berarti bilangnya Kalau 2 itu yes. Kalau 3 jawabnya keren. Nah, Ibu contohkan dulu. Tepuk 1, 2. Yes. Udah siap? Oke. Nanti kalau ada yang kalah, kalau ada yang tidak konsentrasi, nanti ada hukumannya, yaitu maju ke depan. Konsentrasi ya. Baik, siap semuanya? Oke, siap. Konsentrasi. Tepuk 3, 2, 1. Keren. Yes. Oke, lagi. Tepuk 1, 2, 3. Yes. Keren. Baik. Tepuk tangan buat kita semua. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan membacakan atau menyampaikan tujuan kita pada pagi hari ini. Yaitu yang pertama, tujuannya siswa dapat memahami pengertian akhlak tercela. Yang kedua yaitu siswa dapat mengidentifikasi macam-macam akhlak tercela, mabuk-mabukan dan mencuri. Yang ketiga yaitu siswa dapat menjelaskan dampak dan hikmah dari akhlak tercela, mabuk-mabukan dan mencuri. Nah, yang keempat yaitu siswa dapat mencontohkan perilaku akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang terakhir itu siswa dapat membuat peta konsep melalui aplikasi Canva. Nah, itu tadi tujuan kita pembelajaran hari ini. Untuk selanjutnya itu anak-anak ada suatu sikap serta perbuatan yang dilakukan jauh dari apa yang dilarang agama. Nah, ada yang tahu apa itu? Ya, pinter, akhlak tercela. Jadi, untuk pembelajaran hari ini yaitu kita materinya adalah tentang akhlak tercela. Motivasi kita pada pagi hari ini yaitu apa sih hikmah menghindari akhlak tercela? Ada yang bisa coba angkat atau tunjuk tangan? Ya, silakan Mbak. Ya, motivasinya itu supaya kita dapat mendekatkan diri kepada Allah. Lalu ada yang bisa lagi siapa? Iya, silakan Mas. Iya, pintar. Menambah giat beribadah. Nah, Ibu tambahkan lagi ya. Yang ketiga itu mempertebal atau memperkuat keimanan. Nah, itu tadi motivasi kita pada pagi hari ini. Nah, untuk mengingat pembelajaran yang kemarin, sedikit mengingat ya. Ada yang masih ingat nggak nih pembelajaran kita pada waktu minggu lalu? Apa coba? Ya, betul sekali. Tentang akhlak terpuji. Jadi, sedikit mengingat pembelajaran minggu lalu, yaitu kemarin kita telah belajar tentang akhlak terpuji. Nah, hal-hal apa yang kita pelajari dari akhlak terpuji? Ada yang masih ingat? Oh iya, pinter. Ada yang pertama yaitu bertamu. Akhlak bertamu ya. Lalu
Ada lagi akhlak menerima tamu, betul kali. Yang ketiga akhlak berhias. Yang keempat akhlak berjalanan. Dan akhlak apa? Yuk, ada yang masih ingat gak nih? Oh iya. Oke anak-anak, langsung saja ya materi yang pertama, yaitu dari akhlak tercela, yaitu mabuk-mabukan. Nah, pengertian dari mabuk-mabukan itu tersendiri yaitu sebagai kegiatan pengonsumsi minuman keras sehingga melalaikan tanggung jawab kemanusiaan sebagai wakil Allah di bumi. Nah, dalam pandangan Islam, tindakan di atas itu diistilahkan dengan hammer, yang secara kebahasaan itu berarti menghalangi atau menyelubungi dan menghalangi akal. Lalu arti lain dari kata hamar adalah minuman yang memabukkan. Nah, disebut hamar karena apa? Ya, karena minuman keras mempunyai pengaruh negatif yang dapat menutup atau melenyapkan akal pikiran. Nah, itu tadi pengertian dari akhlak tercela mabuk-mabukan ya. Muhammad Quraisy Shihab menyatakan hamar adalah segala sesuatu yang memabukkan, apapun bahan mentahnya. Oleh karena itu, haram meminumnya, baik diminum banyak maupun sedikit, serta baik ketika ia diminum memabukkan secara faktual atau tidak. Berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, setiap yang memabukkan itu hamar, sedangkan setiap hamar itu haram. Itu dari hadis riwayat Muslim. Nah, selanjutnya itu ada jenis minuman yang memabukkan. Itu ada 3. Yang pertama adalah bir, lalu yang kedua itu brandy, dan yang ketiga itu ada vodka. Anak-anak, selanjutnya itu dampak dari negatif perilaku mabuk-mabukan. Yang pertama yaitu melanggar larangan agama, lalu terlarang melaksanakan ibadah. Nah, yang ketiga menghias diri dengan kotoran dan kekejian. Nah, yang keempat menimbulkan gangguan mental organik. Dan yang terakhir itu menimbulkan kejahatan di masyarakat. Itu tadi dari dampak negatif perilaku mabuk-mabukan. Nah, untuk selanjutnya itu hikmah larangan perilaku mabuk-mabukan. Yang pertama, mengonsumsi hambar di samping ada manfaatnya, tetapi keburukan yang ditimbulkan jauh lebih besar karena hambar disebut perbuatan kotor. Lalu yang kedua, ada sanksi hukum yang diterapkan pada pengkonsumsi hambar, pada dasarnya untuk memberi efek jerah. Nah, itu tadi hikmah dari larangan perilaku mabuk-mabukan. Nah, untuk selanjutnya yaitu yang kedua tentang mencuri atau korupsi. Nah, menurut KBBI, kata mencuri itu diartikan sebagai mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Perbuatan mencuri termasuk di antara dosa besar. Oleh karenanya, dalam syariat Islam, apabila pencurian itu mencapai 1 nisab dan memenuhi kriteria seperti tersebut di atas, maka si pencuri dikenakan hukuman potongan tangan dan diwajibkan mengembalikan barang curiannya sebanyak yang dicuri tadi ya.
Lalu apabila seorang pencuri itu dimanfaatkan oleh pemilik barang yang dicuri, maka gugurlah hukuman atasnya tentang hukuman potong tangan tadi bagi pencuri. Disebutkan dalam Al-Quran ya, sudah ada penjelasannya. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang dampak negatif dari perilaku mencuri. Nah, yang pertama itu ketidaktenangan dalam hidup. Lalu yang kedua, ditolak semua amal ibadahnya. Yang ketiga, menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Nah, untuk menghindari perilaku mencuri, yang pertama adalah mensyukuri nikmat Allah. Lalu yang kedua, menghormati hak milik orang lain. Nah, yang ketiga itu meningkatkan etos kerja. Untuk selanjutnya yaitu tentang hikmah perilaku mencuri. Nah, hikmahnya itu yang pertama, menghindari sifat malas yang cenderung memperbanyak pengangguran. Lalu yang kedua, mencuri menjadi cedera dan terdorong untuk mencari rezeki secara halal. Nah, itulah tadi penjelasan Ibu terkait akhlak tercela, yaitu tentang mabuk-mabukan dan mencuri. Nah, untuk selanjutnya, baik anak-anak, sebelum mengamati gambar yang ada di buku, Ibu akan membagi kalian kelompok terlebih dahulu. Jadi kelompok itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kelompok laki-laki, khusus laki-laki ya. Yang kedua itu kelompok khusus perempuan. Silahkan kelompok sudah terbagi, silahkan anak-anak kalian mengamati gambar yang ada di buku paket kalian ya. Silahkan diamati, dicerna apa yang terlintas dari pengamatan kalian tentang gambar itu. Lalu peristiwa apa sih yang ada dalam gambar itu? Silakan kalian amati terlebih dahulu ya. Setelah itu kalian tulis hasil diskusinya di kertas. Nah, setelah didiskusikan, kalian presentasikan di depan kelas. Udah siap anak-anak? Yaudah, mulai dari sekarang ya, Ibu kasih waktu mengamati gambar itu selama 3 menit. Habis itu kalian secara kelompok berdiskusi tentang gambar tersebut. Sudah selesai diskusinya? Gimana Nana? Oh sudah. Baik, silakan kalian presentasikan hasil diskusi bersama teman-teman kalian ya. Oke, siapa yang mau maju pertama? Kelompok perempuan atau kelompok laki-laki nih? Oke, kelompok laki-laki dulu ya. Karena seorang laki-laki itu pemimpin. Jadi yang maju yang pertama itu kelompok laki-laki. Silakan untuk kelompok laki-laki, silakan diwakilkan. Iya Mas. Oke, silakan Mas Raka mewakilkan kelompoknya maju ke depan. Ya, terima kasih kepada kelompok pertama. Tepuk tangan buat kelompok 1. Siapa yang mau menanggapi terkait kelompok pertama ini? Ada yang mau menambahkan atau menanggapi tentang presentasi hasil diskusi kelompok 1?
Oh, tidak ada. Ya, baik sekali. Alhamdulillah presentasi pada pagi hari ini dari kelompok 1 luar biasa ya, sangat semangat dalam membacakan hasil diskusinya tadi. Oke, kita lanjut untuk kelompok kedua, maju ke depan. Oke, selanjutnya itu kelompok kedua, silakan Mbak Rina dibacakan hasil diskusinya. Wah, tepuk tangan buat kelompok 2. Ya, siapa yang mau menanggapi atau menambahkan hasil diskusi kelompok 2? Oke, tidak ada ya. Wah, ternyata kelompok 2 ini juga tidak tidak jauh lebih kalah semangatnya ya. Sangat semangat ini kelompok 2. Dan hasil diskusinya juga bagus sekali ini kelompok 2. Tepuk tangan berkelompok 2 sekali lagi. Oke, berhubung waktunya sudah habis, Ibu akan mengevaluasi terlebih dahulu ya, atau Ibu akan mengambil poin-poin materi kita pada pagi hari ini. Baik, anak-anak, Ibu akan mengevaluasi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi pada kelompok yang pertama presentasinya sudah cukup baik ya, sudah cukup baik. Hanya Ibu menambahkan sedikit, yaitu dari kelompok 1 tentang mabuk-mabukan ya. Jadi mengonsumsi khamar atau mabuk-mabukan itu di samping ada manfaatnya, namun keburukan yang ditimbulkan jauh lebih besar karena khamar disebut perbuatan kotor. Haram baginya mengkonsumsi khamar didasarkan atas akibat yang ditimbulkan, yakni di samping adanya keburukan yang bersifat ekonomi, kesehatan, dan sosial. Lalu yang kedua yaitu kelompok 2 ya, menurut Ibu sudah cukup bagus, cukup baik hasil presentasinya, cukup menarik. Hanya Ibu sedikit menambahkan saja, perbuatan mencuri itu termasuk di antara dosa besar. Nah, oleh karenanya dalam syariat Islam apabila pencurian itu mencapai 1 nisab dan memenuhi kriteria seperti tersebut, berhubung waktu sudah habis, Ibu akan memberi kalian tugas terlebih dahulu ya, yaitu itu tugasnya kelompok, yaitu tentang membuat peta konsep tentang akhlak tercela, yaitu mabuk-mabukan dan mencuri, yaitu melalui aplikasi Canva. Sudah punya aplikasi Canva semuanya kan di HP? Belum? Kalau belum silakan kalian download dulu. Sudah download belum? Alhamdulillah sudah ya semuanya. Oke, itu tadi tugas pembelajaran kita untuk minggu depan. Nah, materi yang akan dibahas minggu depan yaitu masih tentang akhlak tercela, yaitu tentang berzina dan berjudi. Nah, silakan kalian dibaca lagi bukunya. Bukunya itu jangan dijadikan mainan ya, jangan disobek-sobek, jangan diterbangin, jangan diacak-acak, pokoknya bukunya itu harus dibaca di rumah.
Apalagi kalian ini sudah kelas 11, sudah gede ya. Oke, baik anak-anak. Itu mungkin eh, tugas eh, untuk minggu depan yang akan kalian kerjakan. Lalu materi tadi sudah Ibu sampaikan ya. Materi minggu depan yaitu tentang masih alat tercela, yaitu tentang berjudi dan berzina. Nah, sebelum pembelajaran eh, berakhir, Ibu sedikit ada sedikit penyampaian. Baik, anak-anak, apabila Ibu ada kesalahan dalam penyampaian materi tadi, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, berdoa dulu. Alhamdulillahirobbil alamin.